Kita masuk ke dalam pokok bahasan berkaitan dengan situasi dan kondisi surga itu sendiri. Nah, dalam doktrin Kristen, surga bukan hanya tempat tujuan akhir jiwa setelah kematian, tetapi merupakan realitas eskatologis dan kediaman kekal Allah bersama umatnya. Nah, pertanyaan tentang situasi dan kondisi surga itu berhubungan erat dengan pemahaman tentang keadaan yang dilihat dari sudut pandang ontologis, relasional, dan eksistensial, dan juga spiritual dari keberadaan manusia yang telah ditebus, serta relasinya dengan Allah di dalam kekekalan. Yang pertama adalah bahwa surga itu sebagai tempat kediaman Allah. Tadi kita sudah singgung, dan Alkitab menekankan bahwa surga adalah tempat kediaman Allah. Ini kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 30 dan juga Mazmur 11 ayat 4. Dan ini menyiratkan bahwa karakter utama dari surga adalah kehadiran Allah yang sempurna. Bukan sekedar keindahan ataupun kenikmatan, tetapi kehadiran Allah yang sempurna. Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Jadi ini menggambarkan supremasi Allah dan kesucian hadirat Allah. Kemudian Wahyu 21 ayat 3, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Jadi ini adalah puncak dari janji perjanjian yang digenapi di dalam kehadiran Allah secara langsung dan secara permanen. Jadi surga ini bukan sekedar tempat tanpa penderitaan, melainkan realitas di mana hubungan antara Allah dan umatnya dipulihkan serta sempurna dan kekal. Jadi di dalam surga ini yang berkaitan dengan tempat kediaman Allah, yaitu tempat di mana tidak ada dosa. Dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan di situ, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis." Jadi ini menunjukkan kesucian total surga. Tidak ada jejak dosa, tidak ada kejahatan, dan tidak ada pelanggaran hukum moral. Kemudian yang kedua, di dalam surga tidak ada penderitaan. Wahyu 21 ayat 4, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita." Jadi di sini menghapuskan, ya, dan ia akan menghapuskan. Nah, kata menghapuskan ini dalam bahasa Yunaninya artinya menghapus secara permanen. Jadi ini mengandung nuansa penghapusan secara menyeluruh, ya, bukan hanya penghiburan biasa. Nah, kalau kita bicara soal kesedihan, ya, kalau kita bicara soal penderitaan, seringkali orang itu menyelesaikan kesedihan itu dengan cara menghibur diri atau ada orang yang menghibur. Tetapi penghiburan itu bukan menyelesaikan kesedihan. Jadi kesedihan itu harus betul-betul dihapus secara permanen. Ya, tidak hanya sekedar menghibur, tetapi harus dihapus kesedihan itu. Menghapus secara permanen. Kalau misalnya di dalam dunia komputer itu ada menghapus sementara, tapi nanti kalau kita masih membutuhkan filenya itu, kita masih bisa cari di tong sampahnya itu, ya, di recycle bin-nya itu. Tapi kalau sudah menghapus permanen, itu berarti filenya itu betul-betul hilang, ya. Tidak ada filenya sama sekali. Itu sulit sekali untuk dikembalikan, file-file yang dihapus secara permanen. Nah, seperti itulah, ya, penghapusan air mata, ya, penghapusan perkabungan, ya, tangis, ratap tangis,
duka cita itu betul-betul dihapus secara permanen. Berarti yang ada itu adalah apa? Damai sejahtera, ya, sukacita. Itulah yang ada di surga, ya. Dan ini menandakan bahwa situasi eksistensial di surga itu sepenuhnya bebas dari akibat dosa, yaitu penderitaan dan kematian. Jadi pernyataan dalam Wahyu 21 ayat 4 itu mengindikasikan bahwa tidak ada dosa lagi di surga. Karena akibat dari dosa itu adalah kesedihan, air mata, ya, duka cita. Itu akibat dari dosa. Jadi kalau di surga itu tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka cita, itu berarti tidak ada dosa yang menyebabkan semuanya itu. Kemudian yang berikutnya, situasi kondisi di surga, yaitu ada satu persekutuan kudus yang sempurna. Ya, ada kondisi relasional, yaitu persekutuan kudus yang sempurna. Di surga, hubungan manusia dengan Allah itu dan sesama manusia tidak lagi terhalang oleh dosa. Ya, keterbatasan bahasa, budaya, atau sejarah. Ya, tidak lagi dibatasi oleh budaya, bahasa, sejarah, asal-usul kita. Ya, surga itu dipenuhi dengan umat Allah dari segala bangsa, bahasa, dan suku bangsa. Ini kita bisa lihat di Wahyu 7 ayat yang ke-9. Itu berarti ada satu persekutuan yang indah di antara kita dengan Allah dan juga antara kita dengan sesama kita yang ada, yang sama-sama masuk surga tentunya. Hal ini dapat kita lihat dari Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 yang menyebutkan surga itu sebagai Yerusalem sorgawi, ya, kumpulan besar malaikat dan jemaat orang-orang sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi kita ini nanti akan berkumpul dengan para malaikat dan semua orang-orang kudus yang sulung, di mana semua nama-nama mereka dan nama kita itu semuanya sudah terdaftar di surga. Dan ini sangat menarik sekali karena ada perkataan Tuhan Yesus juga yang berkaitan dengan nama yang terdaftar di surga. Ya, Tuhan Yesus katakan apa? Bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita belum masuk ke surga, tetapi nama kita itu sudah masuk di dalam daftar anggota kerajaan surga. Sudah masuk di dalam list nama kita itu. Dan ini adalah satu sukacita. Inilah yang disebut dengan kepastian keselamatan, bahwa nama kita sudah terdaftar di surga. Ya, nanti urusan kedua ya, kalau misalnya nanti kita ditempatkan di tingkat yang keberapa gitu ya. Kalau ini merujuk kepada buku 1 Henok ya. Tetapi yang penting adalah bahwa yang pertama-tama bahwa nama kita sudah terdaftar dulu. Ya, berarti kita sudah dalam posisi aman, tidak masuk ke neraka. Nama sudah terdaftar di surga. Nah, Wahyu 21 dan Wahyu 22 menunjukkan situasi kondisi di surga, yaitu bahwa di surga itu penuh dengan keindahan, penuh dengan terang, dan kesempurnaan. Inilah kondisi estetik dan kosmis dari surga, bahwa surga itu indah, terang, sempurna. Nah, beberapa orang pernah bersaksi bahwa dia pernah diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangi surga. Ada yang menyebutkan surga itu seperti padang rumput hijau yang sangat luas dan hanya ada terang. Lalu kemudian ada juga yang bersaksi pernah dibawa ke surga dan menceritakan bahwa surga itu adalah tempat
seperti taman yang indah. Ya, jadi ternyata orang itu mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda ketika diizinkan untuk mendatangi surga. Ada yang melihatnya dalam bentuk taman, ada yang melihatnya dalam bentuk padang rumput yang luas dan terang. Ada juga yang melihat dalam bentuk seperti berada di awan-awan yang terang benderang. Ya, jadi banyak ekspresi tentang surga ketika orang itu mengalami pengalaman-pengalaman metafisika. Intinya adalah bahwa ternyata surga itu digambarkan sebagai satu tempat yang berkondisi estetis, indah, terang, dan sempurna. Kalau di dalam Wahyu 21 ayat 18-21 dijelaskan dan digambarkan sebagai atau seperti kota emas, ya, kota emas murni dengan berbagai macam batu-batu permata. Kemudian dalam Wahyu 22 ayat 1-2 ada sungai air kehidupan dan ada pohon kehidupan. Ya, kemudian dalam Wahyu 21 ayat 23 tidak ada malam dan tidak perlu matahari, karena Allah sendiri adalah terangnya. Jadi luar biasa ya, kegelapan pun tidak ada, malam pun tidak ada, karena seluruh sudut dan pojok-pojok surga itu diterangi oleh kemuliaan Allah. Berdasarkan ketiga ayat tadi, itu menunjukkan dan menandakan kondisi estetis surga, di mana surga itu mengekspresikan keindahan Allah yang absolut. Ya, kondisi surga itu adalah pusat dari pemerintahan baru, di mana penciptaannya dipulihkan di dalam satu keharmonisan. Di dalam kitab Wahyu digambarkan tentang bagaimana di dalam surga itu anak domba dan singa itu bisa bersama-sama. Anak domba tidak ketakutan dan singa juga tidak menerkam. Ada keharmonisan yang luar biasa terjadi, ya, damai sejahtera. Kemudian kondisi yang kelima berkaitan dengan kondisi surga, yaitu ada penyembahan abadi dan kepenuhan kehadiran Allah. Dalam Wahyu 4-5 menggambarkan penyembahan malaikat dan tua-tua kepada anak domba, dan ini terjadinya terus-menerus. Menyembah, memuji Tuhan terus-menerus, tidak henti-henti. Ya, kemudian Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi di hadapan Allah di dalam surga itu ada sukacita melimpah-limpah. Ya, di situ muncul pujian, penyembahan yang tak habis-habisnya. Nah, beberapa hamba Tuhan dan beberapa teolog mencoba untuk menafsirkan kondisi sukacita itu. Mereka mengatakan bahwa mengapa ada sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan Tuhan? Mengapa orang itu, termasuk juga malaikat dan makhluk-makhluk di surga, itu menyembah Tuhan sedemikian rupa, terus-menerus dengan sukacita berlimpah-limpah? Nah, mereka mengatakan, para teolog itu mengatakan begini, orang-orang yang sudah masuk ke surga itu betul-betul mengalami satu ucapan syukur yang tak terbendung. Kenapa? Karena ketika mereka itu, sebelum mereka masuk surga, pada waktu menghadap tahta pengadilan Allah, mereka itu merasa bahwa mereka tidak layak masuk surga karena perbuatan dosa-dosa mereka. Mereka berpikir, mereka mengingat semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup. Mereka memutuskan untuk pada dirinya sendiri, kayaknya aku tidak masuk surga deh. Kalau dilihat dari dosa-dosaku seperti ini, aku kayaknya tidak masuk surga. Tetapi sesuatu yang luar biasa, ketika Allah menghakimi, Allah mengetok palu, dok, 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 kamu masuk surga. Ronald, kamu masuk surga. Ya, Putri, kamu masuk surga. Lamona, kamu masuk surga. Ya, Daud, Novita, Fandi, Anggi, semua masuk surga.
Jadi kaget kita semua. Hah? Loh, benar Tuhan? Benar saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Namamu ada ini. Loh, tapi Tuhan, kok saya mengingat semua dosa-dosa saya tuh sepertinya dosa saya itu, waduh, kayaknya sudah tidak mungkin Tuhan saya masuk surga. Masuk, kamu masuk, ini namamu ada. Ini namamu ada ini. Ini nomor sekian, loh. Lamona Yosepin Situmorang, loh, ada ini. Ada namamu. Waduh, puji Tuhan. Ya, nama saya ada. Saya masuk surga. Ini kok bisa ya Tuhan? Karena Yesus, karena Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membuat kamu masuk surga. Nah, disitulah kemudian rasa terima kasih yang tidak habis-habisnya. Kenapa? Karena waktu kita tengok ke kiri, kita bisa lihat neraka. Ya, di situ orang disiksa. Ya, kita berpikir kita akan ke sana. Tapi ternyata tidak, kita ke surga. Disitulah rasa ucapan syukur tidak habis-habisnya. Nah, beberapa teolog mengatakan ketika orang-orang itu menyadari bahwa dia sudah di surga, padahal dia berpikir tidak mungkin masuk surga, kemungkinan besar masuk neraka, tetapi oleh karena penyelamatan Yesus, dia masuk surga. Disitulah dia tidak berhenti mengucap syukur. Disitulah terjadi sukacita yang berlimpah-limpah. Disitulah dia mulai bersyukur, memuji, menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan, sehingga melayakkan dirinya itu untuk bisa masuk ke surga. Jadi surga itu bukan pasif ya. Surga itu bukan tempat yang membosankan. Itu kalau surga tempat yang membosankan, wah, betapa mengerikannya tinggal di surga. Kenapa? Karena kita tinggal di surga itu selama-lamanya. Bayangkan saja kalau tinggal di suatu tempat selama-lamanya, tempat itu membosankan. Waduh, itu penderitaan itu. Tetapi yang faktanya adalah bahwa surga itu bukan tempat yang pasif, bukan tempat yang membosankan. Justru sebaliknya, tempat yang begitu indah. Bahkan kalau misalnya saja ya, saya mau berimajinasi, pada waktu kita ke sebelah kiri, indahnya itu beda. Pada waktu kita jalan lagi agak jauh di sebelah kanan, indahnya itu berbeda. Pada waktu kita ke depan sedikit, indahnya sudah berbeda. Ya, bahkan mungkin setiap hari keindahannya itu berubah, berganti, dan tidak membosankan. Karena itu, sekalipun kita hidup selama-lamanya di surga, itu kehidupan yang penuh dengan gairah. Karena selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Dan ini luar biasa. Kemudian situasi kondisi lagi yang di surga adalah bahwa tubuh kita itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya, kondisi tubuh dan eksistensi kita manusia itu diubahkan ya dalam kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Jadi menurut 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 42, kita mengalami yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Apa itu tubuh kebangkitan? Yaitu tubuh yang dibangkitkan yang tidak binasa, yang mulia dan kuat dan rohani, ya, spiritual. Jadi bukan berarti non material, tetapi itulah tubuh kemuliaan, ya, tidak dapat binasa, mulia, kuat dan suci, kudus, ya. Filipi 3 ayat 21 menyatakan bahwa Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini berarti bahwa keberadaan manusia di surga adalah keberadaan tubuh rohani yang dipermuliakan. Bukan saja sekedar roh tanpa jasad, tetapi roh kita itu sudah mengalami transformasi, ya, menjadi roh yang lebih mulia.
Wah, itu saya nggak bisa bayangkan perasaan hati kita, ya, seperti apa ketika roh kita itu mengalami transformasi menjadi roh yang lebih mulia. Nah, itulah kira-kira beberapa situasi kondisi yang dapat kita ketahui tentang surga yang dipaparkan dari Alkitab. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan. Ada, Pak.